gitu kan. Masih sadar gitu ya? Iya, nggak sadar, cuma aku denger suara gitu Mbak. Cuma aku gini-gini gitu aja gitu loh. Iya. Akhirnya aku ditarik. Nah posisinya kendaraan itu katanya tuh langsung ke sini Mas, ke depan gitu. Jadi dia nabrak bagian tengah ke depan. Halo, assalamualaikum sobat RTV. Kali ini kita berada di segmen Podcastar dan sudah membawa narasumber tentunya dengan pengalaman yang mungkin bisa dibilang dan sempat rame pada masa itu ya. Betul. Dan ini patut berharga banget. Kita langsung tanyakan sama Mbak Mei, juga sekaligus owner dari Meori ya. Assalamualaikum, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Mas, Mbak. Makasih loh Mbak, udah bersedia hadir gitu ya di sini, dan kita biasanya selalu jadi narasumber atau apa tentang bisnisnya gitu ya. Sekarang malah membuka kejadian yang pernah terjadi ya waktu itu. Gak apa kan ya kita bahas sisi lain ya. Sisi lain ya, benar. Tapi itu memang kejadian tahun berapa? Sekitar 2006 awal, Januari tanggal 1. Waktu itu kelas berapa? Kelas 2. SMP waktu itu. Ya, SMP kelas 2. Kelas 2. Waktu itu ada acara apa itu? Waktu itu pelantikan OSIS, Mas. Oh, jadi anggota OSISnya ya dilantik. Iya. Waktu itu. Jadi kan gini kan, awalnya itu kan sebenarnya acaranya di dalam. Jadi memang dari tahun-tahun sebelumnya untuk kayak pelantikan OSIS itu memang di dalam terus acaranya. Nah, nggak ngerti kenapa ada salah satu teman tuh yang emang ngusulin gitu kan, gimana kalau misalkan kita renungan malam di Pantai Talang Siring katanya gitu kan, kebetulan deket gitu kan. Pas udah gitu ya udah, salah satu teman juga ada yang bilang ke pembina OSIS kita, disetujuin gitu. Ya udah akhirnya mau pergi ke sana, terjadilah kecelakaan itu. Gitu. Dan Kak Meme ini adalah salah satu yang selamat ya. Alhamdulillah di kejadian itu ya. Waktu itu biasanya kan kalau orang mau menghadapi masalah-masalah yang besar atau tragedi apa gitu, ada insting kayak gitu. Mengalami itu nggak sih? Iya. Mungkin lebih ke insting, bukan ke kejadiannya sih, tapi kayaknya aku diselamatin aja gitu kan. Gitu. Jadi kan pas waktu udah mau berangkat itu kan emang dijejer kan, jadi memang disuruh berbaris gitu kan. Jadi 3 orang dari dalam sekolah itu udah ada 3 orang. Nah, aku kebetulan waktu itu agak posisinya aku di depan, ya nggak depan-depan banget sih, agak sedikit ke depan lah gitu kan. Nah, pas tiba-tiba kok aku mikir kok ada yang kurang apa gitu kan. Ternyata kacamatanya aku ketinggalan, Mbak. Pas kacamatanya aku ketinggalan itu ya aku otomatis balik lagi, karena minusku memang agak sedikit parah, aku nggak bisa lihat gitu kan. Akhirnya aku balik lagi ke kelas buat ngambil kacamata. Ya akhirnya aku ganti posisi, yang awalnya agak sedikit ke depan, aku akhirnya ya ke belakang gitu. Ya mungkin karena memang udah takdirnya selamat gitu kan, bener, aja gitu. Oh, kayak gitu. Berarti posisi ada di belakang? Ya nggak belakang banget sih, paling yang nomor 2 dari belakang lah. Dan waktu itu ada kendaraannya dari depan atau belakang atau dari samping? Enggak, dia posisinya kan gini. Ini yang menurut yang ini ya, apa namanya, yang aku tahu juga kan, aku juga nggak inget juga maksudnya, kan aku pingsan. Jadi ini kan udah jejer gitu kan. Nah posisinya kendaraan itu katanya tuh langsung ke sini Mas, ke depan gitu. Jadi dia nabrak bagian tengah ke depan. Soalnya kan dia ngantuk kan. Jadinya kan dia otomatis dari tengah, maksudnya dari posisi tengah jalan, dia otomatis kan kalau ke samping kan pasti dia nabrakin gini. Terus habis itu ke depan, katanya yang saksi mata yang lihat langsung kejadian, dan itu nggak maksudnya nggak pingsan kayak aku gitu. Mungkin bisa diceritakan kronologinya awal dari pas semuanya disusun, ditata rapi untuk menuju ke tempat Talang Siring itu kayak gimana sih gitu. Jadi kan gini kan, udah di 3 orang gitu kan, udah kita mau berangkat. Nah kalau untuk safety-nya sendiri itu emang udah menurut aku udah ini sih lengkap banget, kayak lampu buat ini yang buat ngasih gitu tahu gitu kan ya, lampu polisi gitu kan kalau ada kegiatan di pinggir jalan. Dan itu juga pas waktu kita udah keluar dari dari area sekolah, dari pintu gerbang itu tuh nggak di tengah gitu loh, maksudnya nggak di tengah jalan, tapi pas di pinggir gitu loh Mbak. Jadi memang kan udah 3 kan, jadi di 2 itu udah nyentuh tanah gitu kan, 1 itu ya di pinggir jalan. Jadi memang kita tuh nggak di tengah kayak gitu loh.
Nah, pas udah kita jejer gitu kan, udah keluar dari pintu gerbang yang sebelah selatan. Nah, jalan beberapa langkah gitu Mas, aku tuh udah nggak ingat apa-apa gitu kan. Udah gak ingat apa-apa. Nah, aku mikirnya pas bangun gitu kan, ini aku kok tidur di rerumputan gitu loh. Jadi ada semak-semak gitu. Ada semak-semak. Nah, tapi aku mikirnya aku udah nyampe di Talang Siring gitu. Cepet banget aku udah nyampe di Talang Siring, aku mikirnya gitu. Tapi badan aku tuh lemes banget gitu kan. Nah, pas udah kebangun, aku masih tolak. Tapi teman-teman kemana gitu kan. Nah, tapi tapi kok ini aku ada di rerumputan, maksudnya ada di semak-semak. Berarti terpental ini kenapa ya? Terpental. Kalau aku inget-inget ya Mbak, dari awal aku keluar dari pintu gerbang itu ya, yang selatan itu, cuma beberapa langkah kok. Terus sampai pintu gerbang ke sebelah utara itu kan jauh. Lepas dari pintu ini apa namanya, gerbang sebelah utara itu loh, aku terpentalnya ke sana itu kan berarti kan sekitar 10 meter lebih kan. Wow. Lebih sih kayaknya, jauh, pokoknya jauh gitu. Yang seingatnya aku nggak ngerti ya, namanya juga orang pingsan gitu kan. Pokoknya yang aku sadar sampai aku pingsan itu ya segitu jaraknya, jauh memang gitu kan. Nah, pas udah aku kebangun, aku gini Mbak, aku kan nggak tahu kalau itu kecelakaan kan. Nah, di sebelahku ini ada apa namanya, ada anak cewek gitu loh, yang pakai baju seragam juga kayak aku pikir ya temanku gitu kan. Aku balik, aku bangunin, "Hei, kamu kenapa?" Aku bilang gitu. Terus aku kan nggak kuat, aku rebahin lagi dia. Aku lihat tangan aku ini darah semua Mbak. Darah semua gitu. Aku gini kan, aku pingsan kan, aku agak-agak sedikit trauma darah gitu. Aku takut darah banget. Aku pingsan lagi, tapi aku bangun lagi. Sebelahku, aku pindah ke sebelah selatan. Hei, kamu kenapa? Aku bilang gitu. Aku angkat lagi gitu Mbak. Hei, kamu kenapa? Aku bilang gitu lagi Mbak. Terus aku ini lagi apa namanya, aku nggak kuat lagi gitu kan, aku ini apa namanya, rebahin lagi dia. Aku lihat tangan aku lagi darah lagi, aku pingsan lagi. Nah, pas udah aku pingsan kan, separuh badan aku itu masuk ke semak-semak. Kebetulan tante aku itu rumahnya depan SMP itu gitu kan. Itu loh toko bahan bangunan. Iya. Di situ. Nah, itu nyari aku. Apa namanya, ponakan aku mana, Fatma kamu di mana, katanya gitu kan. Akhirnya aku gini, tante gitu kan. Kamu masih sadar gitu ya? Ya nggak sadar, cuma aku denger suara gitu Mbak, cuma aku gini gitu ya? aja gitu loh. Iya. Akhirnya aku ditarik, yang penting ponakan aku udah ketemu gitu, dan selamat gitu, maksudnya nggak meninggal. Terus pas dia bilang, aduh teman-teman kamu udah ini tewas semua, katanya gitu. Aku kan shock kan Mbak. Merinding aku nih. Aku shock, aku langsung teriak, nangis aku sekencang-kencangnya. Tapi aku nggak tahu itu siapa aja gitu kan yang meninggal. Cuma dikasih taunya teman-teman kamu tewas semua, katanya gitu. Kecelakaan, ketabrak truk, katanya gitu kan. Yang aku dibawa ke ini apa namanya, ke gudangnya itu, ke gudang kayunya itu. Nah, pas udah di sana aku masih belum tahu dong siapa aja gitu kan. Cuma aku nangis gitu. Pas tiba-tiba apa namanya, ketua OSIS yang aku itu tiba-tiba datang, dia pincang jalannya. Aku masih belum lihat kakinya gitu kan. Soalnya orangnya udah pucat banget. Aku lihat kakinya Mbak, itu tulangnya itu keluar itu. Tapi dia masih jalan. Dia masih mengemban tanggung jawab ya, iya, lihat teman-temannya. Dia masih jalan. Dia sampai nanya gini ke aku masih ingat banget. Dia sampai nanya, "Meh, kamu nggak apa-apa?" katanya gitu. "Ya nggak apa-apa, kamu itu loh," aku bilang gitu. "Kakimu," aku sampai gitu Mbak. "Ya nggak apa-apa, yang penting kamu baik-baik aja," katanya. Aku masih inget banget gitu loh Mbak. Dia ngomong kayak, "Yang penting kamu udah baik-baik, maksudnya kamu udah selamat," katanya gitu kan. Dia duduk aja gitu Mbak, gini Mbak, pucat gitu. Nah, yang sebelah sana itu udah orang banyak yang teriak-teriak gitu kan. Ada mungkin karena apa, anak-anaknya kan gitu yang meninggal gitu kan. Orang-orang tuh pada teriak gitu loh. Meninggal katanya gitu, anak aku, sampai kayak gitu-gitu. Aku tuh siapa aja gitu, aku bingung masih kan. Aku diselamatin, maksudnya aku dipisahin dari sana gitu loh. Mungkin karena aku kan orangnya ini kan, shock kan kayak gitu loh. Kayak gitu. Nah, terus ada temen aku tuh bilang apa namanya, "Meme, oh iya kamu ya udah, kamu yang penting kamu udah baik-baik aja," katanya gitu. Terus kan ada cinta pertama aku Mbak yang meninggal gitu. Ini sebenarnya rahasia, aku bongkar di sini, gak ada yang tahu dari dulu, gak ada yang tahu. Jadi aku awalnya nggak tahu kalau dia meninggal. Temanku yang kebetulan tahu dia meninggal bilangnya katanya dia selamat, katanya gitu. Oh, nggak cerita berarti? Gak ada sama sekali, gak ada yang cerita. Aku tahunya setelah dia dimakamkan dapat 3 hari. Baru aku dikasih tahu kalau orangnya meninggal, katanya gitu. Terus
Ya udah, apa namanya, pas aku kena ini juga sih Mbak, pas waktu sebelum aku tahu dia meninggal gitu kan ya. Pas malamnya aku mengalami kejadian agak sedikit mistis. Jadi aku kan lagi tidur. Nah, awalnya tuh aku mimpi dia itu datang gitu ke mimpi aku. Dia bilang, Fat, aku kalau ada salah aku minta maaf, katanya gitu kan. Dia bilang gitu, Mas, aku minta maaf, aku mau pergi, katanya gitu. Loh, mau pergi kemana? Aku mau ikut, aku bilang gitu. Enggak, kamu di sini, kamu mending di sini aja, aku mau pergi sendiri, katanya. Habis itu dia pergi Mbak, kayak ada cahaya gitu loh Mbak, ditarik gitu loh, dia pergi. Aku teriak-teriak, nah aku kebangun, tapi aku belum tahu itu dia meninggal. Nggak ngeh gitu ya? Nggak tahu. Di rumah sakit waktu? Enggak, di rumahku. Udah pulang ke rumah. Aku kan sempat luka-luka juga kan. Aku udah dibawa ke tukang urut gitu loh, apa sih namanya, yang patah tulang gitu lah. Iya. Nah terus habis itu pas aku kebangun, mimpi apa gitu kan, ini kenapa gitu loh, aku ada sedikit kok aku penasaran ini ada apa gitu loh. Pas tiba-tiba dapat 3 hari nenek aku yang apa namanya, yang dari saudaranya nenek aku datang ke rumah Mbak. Aku nanya, namanya aku spill ya. Namanya Wahyu kan, namanya Wahyu. Aku nanya, Wahyu gimana keadaannya? Katanya udah sadar di rumah sakit. Aku bilang gitu Mbak. Soalnya keluarga aku tuh pada bilang, Wahyu udah sadar kok, dia udah di rumah sakit. Katanya udah ngomong bareng ibunya, katanya ngomong gitu. Kan di ini, apa maksudnya dirahasiain dari aku. Terus aku nanya ke saudaranya mbahku itu. Pas dia bilang gini, kan dia orangnya kan belak-belakan kan. Entah mungkin belum dikasih tahu sama orang tua bagaimana, aku nggak paham. Dia tiba-tiba bilang, hah? Sadar dari rumah? Iya sadar di kuburannya gitu kan, ini bahasa Maduranya kayak gitu ya. Sadar gimana, wong dia ya mungkin sadar kali ya di kuburannya, dia bilang gitu. Nah aku shock, hah kok kuburan, kenapa gitu kan. Terus dia bilang kalau udah meninggal katanya gitu. Ya udah aku langsung histeris Mas gitu. Itu salah satu kisah yang paling ngebuat aku sampai sekarang tuh masih keinget gitu loh ya. Salah satunya kehilangan dia itu gitu kan. Enggak pacaran sih. Cuma yang namanya cinta pertama gitu kan. Waktu itu Mbak, panggilannya Mbak Mei apa Mbak Fatma? Mei. Nama aslinya sih Fatmawati, cuma panggilannya Mei gitu. Waktu di sekolah Fatma panggilannya? Enggak sih, Mei. Ada yang Fatma, ada yang Meme, ada yang Mei. Oke. Banyak ya. Oke, waktu itu Mbak Mei waktu itu kan ada di kejadian. Yang waktu itu yang seingatnya itu berapa orang? Korbannya. Siswanya yang ikut, dulu. Siswanya. Yang ikut itu 32 karena kebetulan aku yang megang data. Kan aku kan ini jabatannya kan waktu itu bendahara OSIS. Jadi otomatis kan aku yang megang kayak keuangan dan yang lainnya gitu kan. Nah, data-data teman-teman tuh ada di aku gitu. Seingatnya aku itu 32. Dan yang mungkin jatuh jadi korban 11 orang. 11 orang yang enggak terselamatkan. Yang enggak terselamatkan 10 orang itu yang meninggal di tempat. 10 orang meninggal di tempat. Nah, 1 orangnya itu katanya sih yang aku dengar itu meninggal di rumah sakit karena parah banget waktu itu kondisinya. Dan waktu itu Mbak Mei ada yang cedera nggak waktu itu? Hanya di itu aja? Kalau aku pribadi ya itu punggung terus kaki, jempol kaki bareng kepala bagian belakang. Terpental kurang lebih berapa meter tuh? 10-an kali ya Mas ya, 10-an jauh. Seingatnya aku memang dari sadarnya aku sampai aku bangun itu jauh banget. Kejadiannya kayak ses gitu aja. Iya, nggak kerasa. Nggak kerasa sama sekali. Apanya nggak tahu. Tiba-tiba udah aku kok jauh banget. Kayak gitu. Pas waktu sadar itu kerasa nggak sih badannya sakit semua atau pas waktu beberapa hari baru kerasa gitu? Kerasanya itu pas udah dibawa ke tempatnya tanteku itu. Yang pas di depan itu, depan sekolah itu. Tapi kalau pas waktu dibangunin mata tanteku itu nggak kerasa sih, cuma ya masih bingung aja gitu loh. Ada apa sih gitu loh. Berat gitu. Ya. Soalnya menurut aku nggak lihat langsung yang kondisi mayatnya seperti apa. Nah, menurut informasi yang ku dengar sih memang parah kayak gitu. Sampai ada yang otaknya keluar, maaf ya. Otaknya keluar, terus sampai dari perut itu kena lindes ininya. Kena lindes ban truknya itu sampai keluar lewat bagian bawah, bagian paha bawah itu. Dan itu dari pihak sekolah pun sudah menjaga kesafetyan kan ya sebenarnya. Cuma itu emang kejadian yang di luar dugaan. Di luar dugaan banget. Kita juga nggak nyangka sih gitu Mbak.
Dan salah satu keajaiban bisa Mbak Mei waktu itu bisa selamat ya, alhamdulillah ya, karena salah satu ketinggalan ya kacamata. Iya, gara-gara ketinggalan Alhamdulillah kacamata. ya ternyata ya. Alhamdulillah banget ya, untung aku pelupa. Rata-rata dari korbannya itu yang banyak meninggal di tempat, posisi barisnya waktu itu sebelah mana? Kalau nggak salah sih tengah Oh, pas tengah ke depan, karena memang posisi truknya itu kan dia ngelindesnya dari tengah terus ke depan, jalan ke depan, ya kayak gitu. Terus yang aku seingatnya aku gitu ya Mas ya, menurut pernyataannya yang sopirnya itu gitu kan, simpang siur juga sih, cuma dia memang memberikan pernyataan gitu, katanya ngelihat kita itu pocong katanya gitu. Memang agak sedikit mistis sih di sana untuk daerah Talang sekitarnya itu kan. Nah, ngelihatnya kita itu pocong, jadi mikirnya ya udahlah diterobos aja gitu kan. Gitu. Mungkin yang namanya juga orang ngantuk ngelihat kayak gituan mungkin dikirainnya ya gangguan jin dan yang setan dan yang gitu. lainnya. Okay. Makanya dilindes aja gitu, ternyata murid siswa gitu kan. Soalnya kan jam 3:30 itu kejadiannya. Ya, 3:30 malam. Jadi ya mungkin masuk akal juga ketika dia bilang mungkin itu bukan manusia gitu loh, karena pakaiannya kita juga pakai nosis. Oh iya, putih gitu ya. Putih. Terus kondisinya juga malam-malam, ngapain juga siswa keluar, mungkin pikirannya seperti itu. Berarti subuh ya? Sebelum subuh. Memang ada kayak semacam keluar gitu, aktivitas keluar. Dari jam 3 kita tuh udah persiapan kayak gitu. Kejadiannya itu 3:30-an. Setelah kejadian itu, setelah mengalami kejadian yang bisa dibilang kejadian yang yang nggak terlupakan gitu ya dalam hidupnya Kak Meme gitu, itu berdampak nggak sih untuk kehidupannya Kak Meme? Berdampak banget sih. Yang pertama itu untuk awal-awal ya, aku itu sampai mau masuk sekolah itu aku takut gitu loh Mbak. Kayak aku ada kenangan di situ, terus aku takut ada kejadian lagi, dan yang sampai aku bilang ke orang tuanya aku pengen ini mau pindah sekolah gitu. Aku nggak mau sekolah di situ lagi, tapi ya udahlah, membulatkan tekad, orang-orang juga pada mendukung, udah jangan kayak gitu kan. Ya udah, aku tetap sekolah di sana. Ternyata pas sudah masuk ya biasa aja gitu kan. Nah, terus untuk yang sampai sekarang ya, sampai udah gede kayak gini, itu tuh aku trauma gak bisa naik kendaraan kalau aku yang nyetir kayak gitu loh. Kayak aku belajar kayak sepeda motor dan yang lain aku gak bisa. Kayaknya gimana ya, kayak ketika aku berpapasan langsung dengan jalan raya kayak gitu tuh aku, duh gimana kalau misalkan ntar lagi ada yang nabrak aku, terus kayak gitulah. Itu ada kayak gitu. Tapi dulu waktu SMP memang nggak tahu nyetir memang. Memang nggak tahu nyetir, tapi aku naik sepeda ontel karena gitu deket kan rumahnya. Gitu. Sekarang sepeda ontel pun bisa? Bisa, cuma aku nggak berani jatuhnya. Nggak berani jatuhnya. Mindsetnya gitu ya, takutnya takut sama aja jalan gitu raya ya. Cuma kalau bonceng sih aku berani gitu loh ya, maksudnya ya oke lah, aku dilindungi oleh yang nyetir gitu kan. Cuma kalau sendiri aku nggak bisa. Gitu. Takut aja gitu Mbak. Sampai keringet dingin dan yang lainnya gitu kan. Gitu. Dan waktu itu dari 11 ya? Ya, 11. Yang selamat berarti sisanya ya? Sisanya berarti 21 orang. Itu pun luka-lukanya sebagian parah. Ada yang sampai, aku dengar kabar sih, aku nggak tahu ya itu realnya seperti apa, karena memang aku juga nggak bisa jenguk gitu kan. Ada adik kelas aku itu katanya divonis dokter itu sampai nggak bisa punya anak karena kena rahim katanya gitu. Terus ada yang sampai dioperasi kulitnya itu diambil dari bagian mana ya ini ya, dalam pipi itu loh. Buat nambal katanya gitu. Ini katanya sih ya, cuma kan aku nggak paham juga, cuma kan banyak orang cerita gitu, teman-teman yang lain juga cerita kayak gitu sih. Itu saking parahnya. Ya ini sih ada yang divonis katanya cacat gitu. Cuma kayaknya kalau sekarang ada kok, masih bisa jalan orangnya, cuma aku nggak ngerti juga gitu. Ada yang hilang ingatan juga Mas, ada. Oh, ada. Soalnya kan tengkorak kepalanya itu dibedah gitu kan. Jadi tapi sekarang udah ini sih, udah ingat lagi ya, mungkin nggak permanen kali ya. Nah memang kalau ingat kejadian itu, meskipun waktu itu sudah tahun berapa, mungkin sosial media masih belum gencar-gencarnya ya. Tapi itu memang sudah bisa membekas banget ya di hati kita ya. Iya. Dan itu memang meskipun sosial media tidak terlalu berkembang, mungkin beritanya sudah melebar kan waktu itu. Banget. Bahkan aku sempet ya kayak sebagian, kayak ketika aku ke Taiwan gitu ya. Itu ada teman aku dari
luar pulau Madura gitu kan. Aku ketemu di sana. Nah itu tahu kejadian itu gitu loh. Kok bisa? Kalau nggak salah orang Lampung. Nah terus ada temen aku yang di Medan juga, itu juga tahu kejadiannya. Jadi ya aku cerita sedikit-sedikit gitu kan waktu itu. Ternyata sampai ini ya nasional ya gitu kan. Padahal dulu HP-nya aja Nokia 1100. Iya, tapi memang itu kejadian yang besar banget dan menggemparkan banget gitu ya. Semoga teman-temannya Kak Mei yang tidak terselamatkan ibadahnya dan segala apapun diterima sama Allah SWT. Dan bersyukur banget untuk berapa 21 temannya ya Kak Mei yang masih selamat, masih alhamdulillah. Dan sekarang Kak Mei juga bisa di sini sebagai narasumber kita bisa bercerita, itu alhamdulillah banget ya Pak. Iya, alhamdulillah. Dari sekian banyak kejadian itu apa sih yang bisa dipetik dari masa lalu itu? Mungkin ada hikmah nggak? Hikmahnya ya apa ya? Kita harus memanfaatkan apa yang sekarang kita kita jalanilah gitu loh. Jangan apa-apa itu ditunda. Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu, ya udah langsung dilakuin selama itu positif gitu kan. Soalnya kita nggak tahu ajal kita itu sampai kapan kayak gitu loh. Jangan sampai penyesalan itu datang belakangan. Kalau di depan namanya pendaftaran gitu. Iya benar ya, karena kalau dilihat dari segi usia masih SMP itu kan masih muda banget. Kalau kita mikirnya soal ajal tuh kayaknya masih jauh gitu ya. Ternyata ajal tidak memandang itu. Bener banget. Makanya dari itu ya udah, ketika aku pengen sesuatu gitu ya Mbak ya. Ya udah aku lakuin aja gitu loh. Selama masih dikasih kesempatan waktu ya. Hidup cuma sekali. Iya benar. Dan alhamdulillah sekarang Mbak Mei sudah bisa buka sendiri dan menjadi owner dari Memory ya. Ya alhamdulillah. Sudah bisnis sendiri ya. Alhamdulillah ya. Dan sudah kemana-mana nih. Paling jauh kemana nih jualnya? Ada ke Turki. Wow, ada ke Turki. Orangnya nyampe nggak sih ke Turki? Kalau ke Turkinya belum. Coming soon ya. Iya, amin gitu ya. Mungkin boleh dikasih tahu nih, spill nih Sobat Arif ini tentang Meori ini. Jadi Meori ini adalah keripik ya? Keripik. Aku nggak nyebutnya keripik sih Mbak. Jadi ini adalah pisang vakum crunchy. Iya. Jadi ini dibikin dari pisang kepok putih yang udah mateng, yang udah kuning itu. Terus kita proses menggunakan mesin vacuum frying. Jadi dia bentuknya tebel-tebel, kayak biskuit gitu. Oh iya, tapi tetap empuk ya. Wah, ini bisa dibuat sereal juga ya ternyata. Oh iya. Teman-teman biasanya dimakannya pakai susu. Jadi dituang aja gitu jadi sereal pagi-pagi. Bener. Terinspirasi dari mana nih awalnya? Untuk yang ini produknya. Gara-garanya aku suka nyamil gitu. Suka nyamil, terus kan kebetulan waktu itu di Taiwan kan jagain mesin sambil nyamil buah-buahan gitu, keripik-keripik buah kayak gitu-gitu dari negara-negara lain gitu kan. Nah aku mikir kenapa aku nggak bikin juga gitu kan. Cuma yang aku pengennya tuh berbeda teksturnya dari punyanya mereka dan juga yang dari Malang. Aku pengen beda tekstur lah gitu. Alhamdulillah dapetlah ini gitu. Gitu. Spill namanya Meori, terinspirasinya dari mana sih? Gara-gara typo. Oh gitu. Ya. Jadi kan jurusannya aku kan IT kan dulu kan. Nah, di IT otomatis sering ngetik-ngetik lah gitu kan, bikin tugas gitu. Nah, kebetulan tiap kali ngetik kata memori, typonya ke meori kayak gitu. Akhirnya jadi nama akun sosmed plus sekarang jadi nama produk gitu. Typo membawa berkah ya. Benar. Emang ya kalau yang namanya inspirasi itu ya tergantung kitanya mau langsung nangkep apa enggak sih. Betul. Produksinya biasanya sudah berapa banyak ini? Sudah berapa pieces ini produksinya per bulannya? Ribuan sih sudah Mbak. Ribuan ya. Wow, iya, alhamdulillah. Ya. Berarti punya pohon pisang sendiri atau gimana sih Mbak?
Enggak sih Mbak, kalau pohon ada sih, cuma bukan buat produksi sih. Gitu. Kalau bahan baku sendiri aku tinggal calling aja udah ada yang ngantar ke rumah gitu. Karena memang kan gak semua jenis pisang aku pakai, hanya kepok putih aja. Jadi memang ada beberapa orang yang ngerti tentang itu, dia yang nyariin, diantar ke rumah. Gitu. Untuk eksperimen pisangnya sendiri ditentukan sama Kak Mei atau memang Kak Mei mencoba-coba, kalau pisang ini, pisang ini? Ya aku eksperimennya itu 1 tahun Mbak. Wah. Jadi aku nentuin suhu, nentuin ininya apa namanya, pisangnya itu jenisnya yang cocok itu apa. Itu aku butuh waktu sekitar 1 tahun. Wow, pasti mengalami trial and error ya. Iya. Sudah biasa di kampusnya juga IT trial error. Iya. Tapi sekarang udah keren ya, udah membuahkan hasil ya sekarang ya. Rencananya mau seperti gimana nih Meori nih ke depannya? Harapannya gitu. Untuk harapannya sih ya, aku pengennya sih mau nyaingin Mayora. Tahu kan brand Mayora? Iya, bener. Jadi memang sih cita-citanya aku ketika aku udah nyiptain produk ini, aku pengen punya perusahaan yang pabriknya aku itu terbesar se-Asia Tenggara. Jadi ada Mayora di luar negeri, ada Meori di Indonesia gitu. Amin. Bukan gimana ya, percaya nggak percaya sih Kak, orang yang sudah mampir ke sini gitu ya, terus mereka tuh mengucapin harapannya kebanyakan terjadi loh. Kali aja ya. Amin ya Allah. Kayak aja nanti kalau udah gede punya perusahaan kita undang lagi ke sini. Siap. Semoga mbaknya masih inget aku. Amin. Siapa tahu bercanda jadi kenyataan. Iya benar. Karena kita nggak pernah tahu ya rezekinya orang. Ya, betul. Tapi ini loh Mbak ya, alhamdulillahnya dari semua teman-teman yang masih ini ya, yang masih selamat dari kejadian yang kemarin itu memang mayoritas itu ini semua maksudnya ada yang udah jadi kepala desa kayak gitu-gitu, maksudnya inilah kerjaannya lumayan gitu loh, kepala desa, terus ada yang jadi ahli IT gitu, yang OSIS, yang ketua OSIS yang kakinya yang tulangnya sampai medot keluar itu ya sekarang udah normal sih jalannya gitu kan. Nah itu jadi ahli IT dia di Jakarta. Iya. Keren ya. Mungkin kejadian itu bisa membawa semangat lagi, motivasi hidup yang lebih luar biasa. Betul. Berarti ya. Benar, karena segala peristiwa yang sudah kita alami itu pasti ada nilai lah ya, pasti ada sejarah, pasti ada pelajaran yang harus kita petik gitu ya. Tergantung kitanya sih mau ngambil atau enggak gitu ya kan. Oke, alhamdulillah, dan terima kasih buat Mbak Mei sudah berbagi pengalamannya yang mungkin luka di masa lalu dan kini sudah bisa membaik, alhamdulillah ya. Sekarang juga sudah sukses, dan terima kasih juga berbagi pengalamannya, dan terima kasih juga sudah hadir ke sini ya. Iya, sama-sama. Sudah Instagramnya mungkin kita nanti sediakan di deskripsi ya. Bisa hafal disebutinnya? Ada 2 sih. Ada 2. Untuk yang Meori, bagi yang pengen order, ada di @meori.official. Terus untuk yang pribadi itu ada di @meyumeori. Jadi buat Sobat RTV kalau mau order silahkan langsung DM ya ke Instagramnya, atau mungkin mau tanya-tanya mau kenalan juga boleh. Iya tuh kan. Mau sharing apa aja boleh ya. Iya, boleh banget. Oke, terima kasih ya, dan juga buat Sobat RTV yang nonton, terima kasih sudah nonton sampai saat ini, dan terima kasih, see you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.